Keluarga yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun, senang rasanya bisa menyapa dan juga berjumpa dengan keluarga sekalian meskipun hanya melalui via online. Tapi biarlah itu tidak membuat kita menjadi semakin surut, tetapi biarlah tali relasi itu semakin kuat. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yang berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, keluarga yang dikasih Tuhan, KRT hari ini mengangkat sebuah tema hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Nah, keluarga, pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung memaksa kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar untuk menggunakan smartphone kita dengan baik. Yang dulunya mungkin gak pernah mau belajar, yang mungkin dulunya nanti-nanti saja. Tapi mau tidak mau, ketika kita harus berada di rumah, kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Sebab apa? Sebab kita dituntut untuk bekerja dari rumah, kita dituntut untuk belajar dari rumah, kita dituntut untuk beribadah di rumah. Pokoknya segala sesuatu kalau bisa itu dilakukan di rumah. Ya, bahkan mencari informasi pun kita dapatkan dari smartphone yang kita miliki. Ya, keluarga, saya mengasumsikan bahwa keluarga sekalian pasti memiliki smartphone. Karena memang smartphone ini kan harganya itu kan variasi dari yang mahal sampai yang paling terjangkau. Dan semua kita pasti memiliki smartphone ini. Nah, kalau kita perhatikan smartphone kita ini selalu ada notifikasi atau pemberitahuan mengenai pembaruan. Entah itu pembaruan sistem dari handphonenya atau pembaruan dari aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita. Nah, kalau kita perhatikan dari pembaruan itu biasanya setiap pembaruan akan menghasilkan sesuatu yang baru. Dari mungkin yang fiturnya biasa-biasa saja menjadi fiturnya ditambah lebih baik lagi, ya. Sistemnya yang mungkin tadinya lemot menjadi kemudian semakin cepat dan sebagainya. Nah, itu pembaruan-pembaruan yang biasanya kita terima di smartphone kita. Dan itu ada notifikasi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau saja smartphone itu dibarui, mendapatkan notifikasi untuk dibarui, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita pun dalam hidup ini selalu dibarui atau tidak? Nah, menarik bahwa bacaan kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 sampai dengan 23, di sini Petrus hendak menegaskan bahwa pengikut-pengikut Kristus itu sejatinya selalu dibarui.
Dan setidak-tidaknya ada dua hal yang mau disampaikan oleh Petrus. Yang pertama adalah pembaruan mengenai identitas. Dan ini bisa kita lihat dengan jelas di dalam ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19 yang mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi di sini Petrus menegaskan bahwa kita pengikut Kristus itu jelas dibarui oleh karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Kristus di kayu salib. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama merayakan karya keselamatan di kayu salib itu. Nah, kalau kita sudah dibarui identitas kita sudah ditebus dengan darah yang mahal itu, maka sewajarnya kita pun harus menampilkan sesuatu yang betul-betul mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita diajak kembali untuk melihat, untuk mengoreksi diri kita di dalam karya keselamatan itu. Apakah melalui karya keselamatan itu kita memang betul-betul dibarui? Kita betul-betul meninggalkan cara hidup yang lama dan menggantikan dengan cara hidup yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Apakah seperti itu? Atau jangan-jangan justru sebaliknya, kita tetap nyaman dengan cara hidup kita yang lama. Maka apapun yang kita lakukan setiap tahun itu, kegiatan-kegiatan gerejawi, pasca dan sebagainya itu hanya dilakukan tapi tanpa mau untuk memperbarui diri. Bukankah itu menjadi sia-sia? Tapi mari kita kemudian diingatkan lagi bahwa kita ini dibarui identitas. Maka selayaknya lah kita hidup dengan identitas yang baru, yang seturut dengan kehendak. Yang kedua, keluarga yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa ayatnya yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu artinya bahwa pembaruan yang kedua itu terjadi ketika kemudian kita betul-betul mencintai firman itu. Belajar tentang firman itu di dalam peribadahan, baik secara komunal maupun secara pribadi. Itulah yang kedua. Maka ketika kita dibarui setiap hari melalui firman-firman itu, melalui pembacaan Alkitab, doa, persekutuan-persekutuan dan sebagainya, bukankah itu harusnya membuat kita semakin lebih memperbarui diri kita? Ada dua hal, karya keselamatan dan firman yang seringkali kita terima. Dua itulah yang menjadi momen untuk kemudian kita dibarui, untuk hidup menjadi pribadi yang baru. Tapi pertanyaannya sekarang begini, kalau seandainya kita balik lagi ke smartphone yang tadi, ada notifikasi bukan? Tetapi kan notifikasi itu harus kemudian disetujui oleh si pemilik smartphone. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita menyetujui pembaruan, maka terjadilah pembaruan. Tapi kalau tidak, maka tidak akan terjadi pembaruan. Nah, sama dalam hidup kita. Allah senantiasa mau memperbarui hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau dibarui? Apakah kita mau meresponnya? Apakah kita mau menerimanya? Hidup di dalam pembaruan. Nah, ketika kita mau hidup dalam pembaruan itu, maka kita harus membuktikannya. Dan sederhana sebenarnya. Ketika kita betul-betul hidup dalam pembaruan, maka apa yang kita dengar dalam firman itu, apa yang kita terima
itulah juga yang kita lakukan, bukan? Dan saya pikir kesempatan kita di situasi pandemi COVID-19 ini menjadi banyak sekali kita mendapat kesempatan untuk dikuatkan melalui firman Tuhan. Ya. Bahkan ada yang cerita dalam ibadah saja gak cuma sekali mengikuti, bukan hanya ikut di GKI Gresik saja, tapi juga ikut di kanal-kanal YouTube yang lain. Dan kalau memang itu dilakukan, maka seharusnya apa yang didapatkan dari firman itu punlah yang kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita punya kesempatan banyak sekali. Kita bisa bersama-sama melakukan itu dengan keluarga. Kita bisa menjadi pembawa damai. Kita bisa kemudian melakukan segala sesuatu yang kemudian memberikan kebaikan buat orang lain. Dan itu sudah saya singgung di khotbah-khotbah saya sebelumnya. Tapi biarlah momen pandemi COVID-19 ini menjadi kesempatan kita untuk memperbarui hidup kita. Dan ketika nanti sudah selesai, kita boleh punya semangat yang baru. Kita boleh punya kekuatan yang baru untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang taat hanya kepada Allah Tritunggal Sang Maha Kudus itu. Selamat untuk diperbarui. Selamat untuk menjadi pembaruan dimanapun keluarga berada. Tuhan memberkati kita semua.